Masya Allah, itulah rahasia Al-Quran ya. Betul sekali. Jadi memang ulama-ulama tafsir terdahulu juga mencoba untuk menafsirkan Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Shad dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang memang pendapat-pendapat itu masih belum ada dasar yang kuat. Ada yang paling sering aku dengar di Indonesia adalah nama Allah. Tapi kan tadi dijelaskan juga bahwa dalil-dalilnya juga tidak kuat. Pada akhirnya ulama-ulama tafsir tersebut menyerahkan kepada Allah artinya. Jadi memang masih menjadi sebuah rahasia yang tersembunyi. Betul sekali, setuju. Dan baik, untuk pembahasan kita yang selanjutnya setelah kita membahas Al-Quran tadi, ini menarik sekali. Bagaimana cara membentengi rumah dari setan? Masya Allah. Kalau membentengi dari maling kan gampang, kita tinggal bikin tembok ya. Dari setan atau dari jin? Nah makanya nih, nanti kita bahas, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih di Berita Islami Masa Kini, dan berita selanjutnya ya. Ya, bagaimana cara membentengi rumah dari setan. Kita semua pasti pengen banget terjauhkan dari gangguan setan. Jadi kalau ada setan kan bawaannya jadi males semuanya. Males sholat, males ibadah, males kerja gitu kan. Jadi rumah tuh harus dibentengi. Kamu udah bentengi belum? Ada benteng Takeshi. Alah, makanya setelah ini kita langsung pelajari supaya kita bisa membentengi rumah kita dari setan. Seperti apa? Ini dia. All I can sense is their own fear. Membentengi rumah dari setan. Menempati rumah baru tentu menjadi tantangan bagi penghuni baru rumah tersebut. Terlebih jika rumah tersebut telah lama ditinggalkan penghuninya. Sering terjadi di rumah yang telah lama kosong, terdapat banyak godaan-godaan dari makhluk-makhluk halus yang bersarang di rumah tersebut. Tak heran jika rumah yang telah lama kosong banyak dihuni oleh para jin yang banyak menggoda manusia. Pasalnya, seperti yang kita tahu bahwa tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang disukai jin. Tempat-tempat apa sajakah yang banyak digemari jin di rumah kita? Pemirsa beriman, kamar mandi adalah tempat yang paling utama akan ditempati jin atau setan. Karena setan menyukai tempat yang lembab, kotor, dan bau. Selain itu, kamar mandi adalah salah satu tempat yang manusia tidak akan beribadah di dalamnya, karena kamar mandi adalah tempat terlarang untuk sholat dan ibadah yang lainnya. Yang kedua adalah kamar kosong. Tak jarang di setiap rumah terdapat kamar lebih dari satu, kan? Bahkan terdapat kamar kosong yang sengaja dipersiapkan untuk tamu dan lama tidak ditempati. Namun justru di kamar kosong inilah para jin gemar untuk bersemayam. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kamar pertama untuk laki-laki, kamar kedua untuk istrinya, kamar ketiga untuk tamu, dan kamar keempat untuk setan. Hadis riwayat Muslim. Para ulama menjelaskan hal ini sebagai suatu yang berlebihan, di mana rumah yang semestinya hanya memerlukan 2 kamar, namun dibangunlah 3 kamar, dan yang 1 kamar dibiarkan kosong. Selain jin atau setan menyukai perbuatan ini, secara tidak langsung, sama halnya menyiapkan kamar kosong ini untuk ditinggali setan. Bukan hanya kamar kosong, bahkan tempat tidur yang lama tidak ditiduri pun akan menjadi tempat setan. Untuk itu mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tempat tidurnya, lalu hendak tidur lagi di atasnya, hendaklah ia terlebih dahulu membersihkan dengan ujung sarungnya 3 kali, sebab ia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di atasnya setelah dia tinggalkan. Hadis riwayat At-Tabrani. Jika kamar dan tempat tidur kosong menjadi sarang jin atau setan, maka jika seisi rumah tersebut kosong atau tidak dihuni, maka rumah tersebut akan menjadi tempat tinggal yang mewah bagi kalangan jin. Terlebih lagi jika rumah tersebut dibiarkan berantakan, kotor, dan lembab, karena tempat-tempat seperti inilah yang menjadi tempat jin bersemayam. Lalu bagaimana cara kita untuk membentengi rumah dari gangguan jin maupun setan? Yang pertama,
dengan tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim 780, At-Tirmizi 2877. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menggambarkan kuburan sebagai pembandingnya. Antara lain, karena sifat dari kuburan sebagai tempat yang tidak layak untuk digunakan beribadah, dan tentunya kuburan adalah tempat yang disukai setan. Untuk itu kita harus memperbanyak ibadah di dalam rumah kita dengan sholat, memperbanyak baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Selain itu, Rasulullah SAW juga menganjurkan kita untuk senantiasa membaca surat Al-Baqarah untuk melindungi rumah kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, "Sesungguhnya segala sesuatu ada puncaknya atau punuknya, dan puncak dari Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Sungguh setan bila mendengar dibacakannya surah Al-Baqarah, ia akan keluar dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah tersebut." Hadis riwayat Al-Hakim dihasankan Al-Albani dalam As-Sahihah 588. Kemudian yang kedua, yaitu enggan membaca doa ketika masuk dan keluar rumah. Hal ini mungkin menjadi hal kecil, namun sangat penting bagi kita untuk membiasakannya. Bukan hanya itu, kita juga harus membaca doa dengan menyebut nama Allah ketika akan makan di dalam rumah. Karena dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada orang yang masuk rumah kemudian dia mengingat Allah ketika masuk dan ketika makan, maka setan akan mengatakan kepada temannya, 'Tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam.' Tapi apabila dia tidak mengingat Allah atau bismillah dan jangan lupa ucapkan salam ketika masuk, maka setan mengatakan, 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'" Hadis riwayat Muslim 2018, Abu Daud 3765. Dan dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup yang disebut nama Allah." Hadis riwayat Bukhari 3304, Muslim 2012. Pemirsa beriman, itulah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk membentengi rumah kita dari godaan para setan yang terkutuk. Semoga cara-cara ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan nyata, sehingga kita dapat menciptakan rumah yang dipenuhi dengan rahmat di dalamnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Rumah yang dipenuhi dengan rahmat di dalamnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Aduh, langsung pengen pulang ke rumah buru-buru baca surat Al-Baqarah. Katanya ya, setan sekali pergi dari rumah kalau mendengar surat Al-Baqarah. Ya, jadi bisa dibiasain juga. Kita bisa play murotal yang suratnya itu Al-Baqarah. Dan cara lainnya sendiri adalah kita juga mengaji di rumah. Karena ada hadisnya itu supaya rumah kita itu tidak kering. Tidak kering, jadi ngaji di rumah. Dan ada cara lain, ada ruqyah mandiriyah. Oh, oke. Tadi kamu sempat cerita ya, seperti apa itu? Ya, jadi ruqyah, kita bisa meruqyah cara syariat Islam untuk menangkal dari jin dan juga setan. Daun bidara itu dimasukkan dalam air, kita ruqyah sendiri, kita baca Qul Huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, terus kita niat untuk meruqyah rumah kita. Insya Allah bisa. Insya Allah. Kita coba ya, kalau tapi masih susah cari daun bidaranya nih kan katanya agak susah diambil. Betul. Kan. Jadi tadi kita terapin. Boleh dibagi-bagi ke pemirsa Berita Islamia, di-share di Instagramnya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya ini kita membahas tentang satu hal yang menarik sekali. Kalau kita mendengar neraka, yang terbayang di kepala kita adalah api dan panas. Betul. Nah, kita membahas ternyata neraka itu ada juga yang dingin. Ada yang dingin ya? Masya Allah. Bingung juga kok neraka tapi dingin. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.